Pemirsa, PT KAI berencana menghapuskan KRL ekonomi dan menggantinya dengan komuter lain AC Juni mendatang, dan memang ini alasannya adalah KRL ekonomi selama ini sering mengalami gangguan. Ya, selain itu karena usianya sudah tua, suku cadang juga sudah tidak tersedia sehingga sulit melakukan perawatan. Nah, diharapkan setelah diganti perjalanan kereta api menjadi lebih cepat, aman dan juga nyaman. Bagaimana para pengguna KRL ekonomi menyikapinya? Setiap harinya ribuan orang menggantungkan aktivitas mereka pada moda transportasi kereta api. Transportasi cepat tanpa macet untuk mendukung kegiatan masyarakat metropolitan yang semakin padat. Pilihan pun ada di tangan penumpang, Rp1.500 untuk non-AC dan komuter lain seharga Rp8.000. Namun PT KAI berencana menghapuskan KRL ekonomi ini dan menggantinya dengan komuter lain Juni mendatang. Sudah saatnya kita melayani pengguna kereta api ini dengan baik, ya. Maka kita mau menerapkan standar pelayanan sesuai dengan ada instruksinya kan, standar pelayanan penumpang. Kereta api itu harus layak jalan, ya. Karena kondisi yang sekarang sudah tidak layak jalan, membahayakan penumpangnya. Yang tidak layak jalan sebenarnya dari data KRL ekonominya itu ya 90% itu sudah nggak layak jalan yang KRL ekonomi non AC. Kereta ini sudah tidak bisa diperbaiki karena untuk memperbaiki kita biasanya menggunakan sistem kanibal karena memang sangat nggak bisa diupayakan lagi, ya seperti kita kalau punya kendaraan nggak layak jalan ya kita harus berhenti. Rencana ini tentu mengejutkan sebagian pengguna KRL ekonomi. Mumu misalnya. Waduh, nggak kejangkau sama gaji, ongkos. Kayaknya nggak sesuai, karena kan saya makannya beda. Makan mengeluarkan sendiri ya, jadinya untuk kalau dirubah ya benar-benar banyak keberatan lah, banyakan untuk ruginya gitu. Sehari-hari ibu 3 anak ini harus 3 kali ganti transportasi dari Rawabuntu menuju kawasan Grogol. Mumu pun harus mengeluarkan biaya Rp15.000 untuk biaya pulang pergi perjalanannya. Bayangkan, jika KRL ekonomi diganti dengan komuter lain yang harganya lebih dari 5 kali lipat. Tidak hanya Mumu, hal sama juga dirasakan sebagian pengguna KRL ekonomi lainnya, termasuk para pedagang. Ya merasakan dong, karena ini kan untuk kalangan menengah ke bawah ya, dengan mungkin gaji kita berangkat pulang. Kalau naik ini juga kita happy karena rumah kita dekat Sudimara, ini dekat Pamulang. Jadi kalau ada KRL ini lebih enak, saya juga lebih cepat, saya naik ini aja. Yang masih listrik seperti ini saya masih pengen dipertahankan gitu. Ya ini kan masih pakai listrik dan lagi pula kompartemennya itu luas gitu. Jadi bisa cukup nyaman lah daripada yang ono-ono itu. Dampaknya juga cukup besar kalau seandainya ekonomi dihapus, karena penggunanya cukup banyak, terutama pedagang-pedagang. Dan selain itu, KRL ekonomi kadang-kadang kita butuh juga kan, kalau memang dihapus itu yang AC harusnya diperbanyak. Mudah-mudahan ekonomi jangan dihapus gitu. Jangan, orang kasihan yang penumpangnya, kasihan pedagangnya mah orang penumpangnya. Kekhawatiran Junaidi ini ternyata juga mewakili para pedagang lainnya. Hampir setiap hari mereka mengais rezeki dari para penumpang KRL ekonomi, mulai dari berjualan koran, aneka kue dan gorengan, mengamen, hingga jasa menyemir sepatu. Mereka juga terancam kehilangan penghasilan jika memang aturan penghapusan jadi diberlakukan.
keberatan ini kan berarti arahnya ke subsidi. Kalau subsidi ini urusannya dengan pemerintah. Kalau untuk tiket ya, kita nggak bicara harga. Tiket itu ya standar sesuai dengan yang sudah dioperasikan. Pemirsa, bagi sebagian orang, KRL ekonomi merupakan tumpuan moda transportasi mereka sehari-hari. Selain cepat dari segi waktu, harga tiketnya pun relatif terjangkau. Entah apa jadinya jika semua kemudahan yang didapatkan oleh para penumpang KRL ekonomi terenggut atas dasar nama perbaikan pelayanan kereta api. Nah, sudah seharusnya pemerintah dan PT Kereta Api berpikir keras untuk bisa mencarikan solusi yang terbaik dari persoalan yang ada, agar jangan sampai masyarakat yang lagi-lagi menjadi korban. Demikian Kacamata Michael untuk saat ini, kita akan jumpa lagi minggu depan dengan topik berbeda. Jadi, simak terus Kacamata Michael.